Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk acara Pak Arif kemarin di Mau Berbagi itu, menurut saya itu acara yang sangat luar biasa. Pertama, dari sisi penghasilan pun ataupun dari hasil tiket, itu betul-betul memang dikasih langsung ke yatim, ke kaum untuk santunan gitu. Satu pun serupiah pun tidak diambil. Jadi menurut saya ini acara yang menurut saya bagus untuk ajang silaturahmi juga. Karena acara-acara seperti ini memang sudah seharusnya di acara-acara dunia burung itu. Mungkin ada Pak Arif yang lain yang bisa melaksanakan acara seperti ini. Dan menurut saya kolaborasi itu sekarang tuh lebih penting daripada kita harus berkompetisi. Kolaborasi itu lebih baik menurut saya. Karena apa? Saling menjaga silaturahmi, saling jaga kebersamaan gitu kan. Karena dunia kecau itu tidak jauh-jauh, nanti ketemu-ketemu juga. Sekarang begini, besok akan berbeda, ya kan? Ketemu, tapi tetap menurut saya bahwa silaturahmi itu sangat penting. Apalagi di acara kemarin, luar biasa, sangat membajakan kicau mania menurut saya. Itu saya baru pertama kali selama saya 10 tahun di penjurian melihat acara seperti itu. Pemain besar duduk, ya kan? Mereka menunggu sampai terakhir, ya kan? Kebetulan door prize-nya juga sangat luar biasa menurut saya. Untuk seorang single fighter loh. Ya, betul nggak? Seorang single fighter loh. Jadi mereka akhirnya euforianya luar biasa lah. Anak yatimnya pun senang dan pemain juga senang. Makanya momen seperti kemarin itu seperti benar-benar ajang silaturahmi dan memang bukan ambisi menurut saya. Di acara Mau Berbagi itu menurut saya itu acara yang sangat luar biasa ya. Terbukti dengan semua kelas itu full gantangan dan antusias pemain dari luar kota pun sangat ramai menurut saya. Jadi kemarin tim juri yang kita turunkan itu rata-rata tim inti dan memang dari tiap blok. Kita menurunkan 8 tim juri yang kita datangkan dari setiap blok itu dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan semua. Kebetulan kemarin yang kita mainkan itu hanya di Cucak Ijo dan Murai Batu. Jadi pada dasarnya di RNS itu sebetulnya di pakem peraturan itu tidak mencari kesalahan burung, kita benar-benar mencari kualitas burung. Nah, pada saat burung itu dibanding-bandingkan, baru kita mencari kelemahannya. Kalau burung sama-sama bagus, apa nih yang harus kita geser untuk memperebutkan 1, 2, 3-nya? Ternyata salah satu burung itu punya kelemahan, baru diperhitungkan, dikurangi saja dari kelebihan itu. Nah, untuk keseluruhan, untuk di aturan kita di Ronggolawenus di RNS itu adalah pakem peraturan kita tetap seperti apa yang kita bikin sesuai SOP, bahwa burung turun, burung ngejeruji, burung apa selama kualitasnya di atas rata-rata dan itu tidak ada pembandingnya lagi, sah untuk mendapatkan koncer. Dan kriteria burung, pakem penilaian tetap kita berpatokan bahwa irama lagu, volume, gaya, durasi itu sangat harus mendukung. Karena kalau kita bicara hanya durasi saja tanpa didukung dengan irama lagu, irama panjang pendeknya, lagu variasinya. Sekarang lagunya sudah bagus gonta-ganti, tapi iramanya seperti apa? Panjang pendeknya. Itu yang harus kita lihat. Jadi secara kualitas itu harus jelas. Contoh seperti Murai Batu. Murai Batu itu harus jelas membawakan setiap lagunya. Contoh misalkan membawakan lagu Kenari, itu harus panjang-panjang seperti yang dibawakannya. Terus contoh misalkan burung cililin, ya harus seperti burung cililin panjang-panjang. Itu yang kita cari kualitas seperti itu. Jadi di lapangan itu kadang-kadang juri itu selalu kondisional di lapangan. Contoh misalkan pada saat burung itu mengeluarkan isian seperti apa. Isiannya panjang-panjang tapi durasinya kurang ternyata dari 80%. Tapi masih di atas 65% ataupun 70%. Dan ada burung yang hanya mengandalkan durasi kerja. Tetap kita yang cari kualitas burung di situ. Seperti pakem yang ada di RNS sendiri. Seperti itu kan. Burung dikatakan bintang tuh pada saat banding-banding atau bagaimana? Gini, penilaian burung itu 10 menit. 8 menit itu mencari burung. Setelah 8 menit itu, si juri akan mendapatkan 5 yang akan diajukan atau 6 yang diajukan. 2 menit terakhir itu bukan mencari burung lagi, tapi membandingkan yang selama 8 menit itu
burung mana yang akan di koncer AB-nya. Jadi 8 menit sudah mendapatkan nilai yang akan diajukan. Misalkan 8 menit itu ada burung 5 yang akan diajukan. Setelah 2 menit baru dia akan membandingkan 5 burung ini. Jadi tidak ada lagi membandingkan atau menilai burung setelah 2 menit terakhir. 2024 ini menurut saya penuh warna dan penuh tantangan. Dan warna-warna seperti itu, marun, magenta ataupun dibilang burgundi itu punya ciri khas keberanian dalam menghadapi sesuatu. Jadi menurut saya juri itu sekarang harus berani menghadapi sesuatu hal yang terjadi di lapangan, apapun itu. Dia harus bisa berani mengambil resiko. Kesalahan dia harus akui, ya kan? Kebenaran, dan dia harus tetap kukuh dengan kebenaran itu. Menurut saya itu. Jadi warna sekarang, warna baru kita, warna magenta itu luar biasa menurut saya maknanya. Keberanian yang kita tonjolkan. Di situ ada terbentuk nanti mental yang kuat. Maknanya itu. Kenapa tidak memakai logo besar di belakang? Kemarin kita sudah memakai logo besar di belakang dan sekarang cukup simpel saja. Yang penting dengan warna itu sudah mencerminkan bahwa kita punya ciri khas yang berbeda. Cukup. Apa yang membuat pemain percaya kepada RNS? Apa yang menjadi keistimewaannya? Oke, gini. Sebagai manajer sendiri, apa yang ditawarkan kepada di era 2013 mungkin di tahun-tahun 2000 ini sampai ke tahun 2014 ini 2024 ini memang semuanya menurut saya harus serba terbuka. Jadi penilaian di 24G itu real, jelas, dan itu keputusan di tangan juri semua. Tidak ada lagi campur tangan korlap, tidak ada lagi campur tangan pengawas. Pengawas itu hanya menilai keseluruhan lomba, ya. Jadi juri itu mutlak. Apapun keputusan juri itu pertanggungjawabannya masing-masing. Juri salah, ya tadi seperti saya bilang. Kalau juri melakukan kesalahan, itu kita akan tindak. Dan juri melakukan hal yang benar, sampai kapanpun ya kebenaran itu harus dijalankan dan harus jadi acuan buat juri itu sendiri. Jadi mutlak. Nah, di RNS pengajuan terbuka itu real, sampai peserta itu bisa melihat sampai dekat apa yang ditulis di papan rekap dan apa yang ditulis di papan besar itu harus sesuai. Jadi tidak ada satupun yang dirubah, satupun tidak ada yang diubah. Boleh buktikan bahwa di RNS itu semuanya real. Juri salah, harus akuin kesalahan. Juri benar, ya harus benar. Seperti tadi di awal kita bahas bahwa pengawas itu hanya mengamati saja keseluruhan lomba, bukan hanya di penjurian. Mungkin dari kesiapan tenda, kesiapan lain, itu semua harus kita persiapan dengan baik, terutama di penjurian. Dan yang berhak untuk menilai di lapangan itu sekali lagi bahwa itu tim juri, saya bilang. Jadi pengawas itu tidak bisa memberikan apa-apa, maksudnya tidak bisa, oh ini burung ini lebih bagus, yang ini lebih bagus, tidak bisa. Dan itu real dari penjurian. Juri itu melakukan, ada misalkan ada 4 burung, ada juri 2 tidak mengajukan. Dan memang juri ini yang harus memberikan penjelasan. Jadi kalau di lapangan orang bertanya, kenapa juri ini tidak mengajukan? Hanya juri ini yang berhak menjawab. Juri 2 ini tidak bisa, karena dia mengajukan. Nah, dan harus diingat juga di 24G itu cara berjalan juri juga berbeda, langkahnya berbeda, waktunya berbeda. Di menit pertama, ya, di menit pertama dia di start di blok A, dia akan ketemu di menit keempat. Di menit kedua, dia akan ketemu lagi di menit kelima. Juri itu. Nanti di blok C, di menit ketiga, dia akan ketemu lagi di menit ke-6. Jadi tidak ada awal menurut juri ini belum tentu awal dengan burung yang juri yang satunya lagi. Itu berbeda putarannya. Jadi saya bilang pada saat itu juri menilai, juri melihat pada saat di bloknya, itu yang dia akan taruh di catatannya dia. Jadi dia melihat di blok itu, ya itu blok itu. Yang didengar di blok itu, yang dia lihat chat itu, ya itu yang dia nilai. Tidak bisa, kecuali pada saat 2 menit terakhir. Dia bebas untuk membandingkan antara 5 burung yang sudah ada terkunci di dalam papan rekapnya dia. Jangan lupa subscribe channelnya. Tapi aku lupa deh nama channelnya apa. By the way, kamu jangan nakal ya di sana.